Bagian 9. Cheat. Mobil di depan mengerem mendadak, begitupun Alisa, sehingga tabrakan bisa dihindari meski kejadian kini memicu kemacetan. Ya Tuhan, aku masih hidup, teriak Monik histeris. Dia merasa beruntung terhindar dari kecelakaan itu. Sementara Alisa sendiri tengah mengatur nafasnya dan masih berada di atas motornya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat hingga dia tidak menyadari lelaki parubaya yang mulai berjalan ke arahnya. Hampir saja, runtuknya dalam hati. Bagaimana kamu ini? Umpatnya kasar. Alisa mengangkat kepalanya dan menatap wajah geram lelaki tersebut. Maaf Pak, saya tidak sengaja, Hicks. Alisa turun dari motor seraya tertunduk. Meruntuki nasib sial yang malam ini menghampirinya. Bertemu suaminya dengan wanita lain, ditambah dengan kata-kata kasar dari lelaki yang ada di hadapannya, sungguh sanggup menyayat hatinya begitu dalam. Jika saya kecelakaan bagaimana tadi? Kalau bilang maaf saja enak. Monik merangkul pundak Alisa karena merasa tidak terima dengan suara kasar dari si lelaki. Bukankah teman saya sudah minta maaf Pak? Bapak lihat. Dia juga ketakutan. Lihatlah. Kalian yang salah karena melewati lajur kiri jalan. Saya benar-benar minta maaf Pak Hicks. Tiba-tiba saja, Elder muncul dan langsung mencengkram erat-kerat baju lelaki parubaya yang lebih pantas dipanggil ayah olehnya. Din akan melerainya, tapi mana bisa, sebab selain perangai Elder yang dingin, dia selalu arogan dalam bertindak. Brak! Kau siapa hingga berani membentaknya seperti itu? Monik melongok. Alisa sendiri tertunduk, mendadak linglung, sebab pikirannya tertuju pada perbuatan Tama tadi. Dia temanmu. Dia yang bersalah. Lalu kenapa kau berbuat ini? Dasar tidak tahu sopan santun. Cepat-cepat Din memegang tangan Elder yang hampir terhempas pada wajah lelaki separuh baya itu. Jangan begini. Rajuk Din kesulitan untuk melerai. Ingat hukumanmu sialan. Jika tua bangka itu melihatmu, bukankah hukuman itu akan bertambah? Elder memincingkan mata, menatap seragam yang kini dipakai lelaki itu. Bibirnya tersungging, seraya melepaskan cengkraman tangannya pada pundak depan si lelaki. Kepalanya mendekat, membisikkan sesuatu yang sanggup meluluh lantakkan ego si lelaki. Aku, Elder Dirgantara, putra dari Alexander Dirgantara. Kau kenal Abraham bukan? Dia kaki tangan ayahku, dan jika aku sampai mengadukan hal ini padanya, kau siap kehilangan pekerjaan. Elder mengangkat lagi kepalanya dan menatap si lelaki yang cukup ketakutan meski belum yakin. Tidak mungkin. Elder mengeluarkan dompetnya dan memperlihatkan kartu tanda pengenalnya. Belum yakin? Tanya Elder tersenyum tipis. Lalu mengeluarkan satu-satunya maskot yang dipakai untuk lambang perusahaan. Sebuah cincin dikeluarkan dengan lambang gambar yang sama dengan maskot perusahaan tersebut. Itu cincin Tuan Alex. Lelaki itu melebarkan matanya seraya menelan salivannya kasar. Sebuah cincin dikeluarkan dengan lambang gambar yang sama dengan maskot perusahaan tersebut. Itu cincin Tuan Alex. Lelaki itu melebarkan matanya seraya menelan salivannya kasar. Maafkan saya Tuan. Pergi. Teriak Elder, tidak ingin ada seseorang sampai membongkar jati dirinya. Tapi tutup mulutmu lalu pergi. Atau kau ingin aku melakukan sesuatu yang akan menjadi penyesalan untukmu? Lelaki itu hanya mengangguk dengan raut wajah ketakutan. Dia masuk mobil dan segera pergi meninggalkan lokasi. Aku tidak menyangka jika nasibku seburuk ini. Sejak tadi Alisa berkata seperti itu dalam hatinya berulang-ulang. Dia sampai tidak menyadari perdebatan yang terjadi di hadapannya. Al. Ucap Monik menggoyang-goyang kedua bahu Alisa. Aku pusing Mon. Aku ingin pulang. Monik menarik lengan Alisa untuk mencegah. Tidak.
Tenangkan hatimu dulu. Elder terlihat mulai berjalan ke arah keduanya yang tengah berdebat. Aku tidak mengerti kenapa dia memperlakukanku seburuk itu. Hanya demi dia. Wanita gatal itu. Aku mau pulang. Emosi Alisa selalu tidak terkendali jika menyangkut soal kecemburuan. Apalagi dia sangat membenci Lilis. Selama ini dia berusaha bersikap tenang karena hanya sekedar menduga. Sementara yang dilihat tadi menjadi bukti kekhawatirannya akan Tama yang memang hobi menggoda wanita. Jika kau masih di sini terserah. Aku mau pulang. Dengan gerakan cepat, Elder mengambil kunci motor Alisa sehingga membuat Alisa mendongak menatapnya. Eldar. Sejak kapan? Tanya Alisa terbata. Elder tidak menjawab, memperhatikan kedua tangan Alisa yang masih gemetar. Kembalikan kunciku. Imbuhnya tertunduk. Dia tidak ingin membalas tatapan Elder yang pasti sedang memperhatikannya. Ambil sendiri. Elder memasukkan kunci Alisa pada saku jaketnya. Alisa mendengus kemudian turun dari motor. Ya, ambil saja motor itu. Umpat Alisa benar-benar ingin pulang. Dia meraih ponsel untuk memesan taksi dan dengan tangan panjangnya, Elder kembali mengambilnya. Maksudmu? Meskipun Alisa tengah berteriak. Namun bagi Elder, suaranya terdengar lembut. Jangan marah-marah terus, nanti darahmu naik. Monik kembali merangkul kedua pundak Alisa erat. Sebaiknya kita beristirahat dulu sampai kamu tenang. Imbuhnya merasa payah sebab Monik tidak bisa membawa motor. Bagaimana bisa tenang si Mon? Jawab Alisa penuh penekanan. Dia. Hua. Alisa memeluk Monik yang tingginya sejajar dengannya. Sementara Elder dan Din lebih memilih diam meski tingkah laku Alisa sekarang menjadi sorotan sekitar. Kau tidak malu, Al? Bisik Monik menenangkan, tersenyum aneh ke arah Elder dan Din yang fokus ke arah keduanya. Apa yang terjadi? Kesempatan bagus. Elder malah menatap tajam ke arah Din sebab dia merasa kasihan melihat keadaan Alisa sekarang. Hehe, iya maaf. Imbuh Din tersenyum aneh. Bagaimana bentuk lelaki yang sudah membuatnya menangis seperti ini? Dia bahkan hampir menghilangkan nyawa milikku dengan kesakitan yang ditorehkannya itu. Sebaiknya kalian makan bersama kami. Tawar Din ramah. Kamu mau, Al? Kita pulang. Pesan taksi. Lalu motornya. Biar saja diambil. Jawab Alisa ketus meski matanya tidak berani melihat ke arah Eldar. Ish. Serius. Jika ayahmu marah bagaimana? Alisa terdiam, dia membenarkan itu. Apalagi motor itu pemberian dari Mama Rita. Please. Mana kunciku? Ku antarkan pulang. Elder mengambil kunci Alisa dari saku jaketnya dan naik ke motornya. Antarkan dia. Pinta Elder memberikan kunci motor miliknya pada Din. Tidak. Biar aku ikut temanmu. Meski kenyataan pahit tentang suaminya terkuak. Alisa tetap tidak ingin memberikan Elder harapan. Hanya aku yang boleh mengantarkanmu pulang. Jawab Elder menekankan. Sudahlah El. Aku berjanji akan menjaganya sampai tujuan. Din tidak berniat buruk, dia hanya tidak ingin terlalu memaksa setelah melihat keadaan Alisa yang berantakan. Lakukan. Jika kau tidak ingin melihat matahari besok. Ancam Eldar. Hehe iya. Nona sebaiknya menurut saja, dia tidak seburuk suaranya. Din. Iya ini pergi. Mari. Din memberi isyarat Monik untuk mengikutinya namun tangan Alisa mencegah Monik pergi. Aku mau asal berdua. Entah kenapa Eldar tersenyum mendengar itu. Rumah kalian berdekatan. Iya. Oke baik tapi kau di tengah. Glek. Alisa mengurungkan niat untuk naik sebab dia baru memikirkan itu. Motor matic yang memiliki jok minim, harus dinaiki 3 orang dewasa dan dia berada di tengah. Wah ayo Al.
Goda Monik tahu maksud dari senyum simpul yang Eldar perlihatkan. Aku menyerah. Kita bertemu di Gang Yamon. Ucap Alisa mengedipkan sebelah matanya. Oke Al. Monik berjalan menyeberang jalan, menghampiri Din yang sudah menunggunya sementara Alisa langsung naik ke motornya dengan gerakan kaku. Bagaimana mungkin aku bertemu dengannya lagi? Sudah. Tanya Eldar memastikan. Iya. Eldar mulai melajukan motornya. Din terlihat mendahului keduanya dan Eldar sengaja memelankan laju motornya. Apa kau mengikutiku? Tanya Alisa menebak. Tidak. Aku sedang makan malam bersama Din di restoran dan Tuhan mempertemukan kita lagi dalam ketidaksengajaan. Alisa terdiam, tidak bergeming. Dia menyembunyikan wajahnya pada punggung Eldar yang memiliki postur tinggi. Niatnya ingin menghindari tatapan mata Eldar yang tengah memperhatikannya dari spion motornya. Sudah ku katakan. You are mine. Ucapan Eldar kembali menyentuh hatinya lembut meski Eldar mengatakannya dengan bahasa kasar. Meski aku kasar tapi aku tulus. Imbu Eldar meyakinkan. Alisa tersenyum tipis, dia mengingat ucapan Tama padanya saat pertama kali bertemu. Aku tidak mengerti bagaimana ciri-ciri orang yang benar-benar tulus. Apa maksudmu? Tanya Eldar merasa tersinggung. Entah apa. Aku pusing dan ingin pulang. Jangan merayuku, aku sedang tidak berselera. Eldar malah tersungging. Mendengar jawaban Alisa yang meninggi. Apa kamu percaya jika aku hanya tertarik pada satu wanita, yaitu kamu? Omong kosong. Aku tidak sedang merayu. Lalu apa? Aku bosan mendengar kata-kata semacam itu. Kau menyamakan aku dengan lelaki di luaran sana. Alisa terdiam sebab tidak suka dengan bahasa kasar Eldar. Hei! Panggil Eldar setelah beberapa saat berlalu. Bukankah aku sudah menolakmu? Lalu, kau pikir aku akan menyerah? Tidak. Aku bukan orang seperti itu. Nada bicaramu bisa diturunkan tidak? Kau kasar sekali. Protes Alisa yang memang tipe wanita perasa. Kau membuatku tersulut emosi. Ya jangan mengurusku. Jika tidak ingin emosimu tersulut. Bukan itu maksudku. Aku malas. Benar-benar malas berhubungan dengan siapapun. Eldar mendesah lembut, melirik ke arah kaca spion yang tidak tampak wajah Alisa di sana. Tiba-tiba Eldar menghentikan laju motornya, membuat Alisa merasa sedikit panik dan bertanya-tanya. Meskipun Eldar beberapa kali membantunya, dia tetap saja lelaki asing baginya. Kenapa berhenti? Protes Alisa tidak didengarkan sebab Eldar turun dari sana dan malah duduk di trotoar jalan sementara Alisa masih di atas motor. Kau sedang apa? Tanya Alisa tentu gugup. Menyadari jika Eldar tengah memperhatikannya dari bawah sana. Jika tidak suka, kenapa kau membuang muka seperti itu? Itu, anu. Kau menyukaiku kan? Tanya Eldar lagi. Tidak. Kenapa? Bukankah sudah jelas alasannya? Kau memaksa sekali. Aku bukan memaksa, aku sedang berusaha. Coba katakan, apa yang kurang dariku? Eldar terdorong perasaannya hingga dia kembali merendahkan dirinya di hadapan Alisa. Kau aneh. Eldar tersenyum tipis seraya mengusap rambut tebalnya. Aku juga merasa aneh pada diriku sendiri. Padahal kau menolakku tapi aku tetap memikirkanmu dan sakitnya, kau menyamakan aku dengan lelaki lain. Kau semakin terlihat aneh. Bagaimana mungkin kau seyakin itu padahal pertemuan kita begitu singkat? Apa pentingnya itu Alisa? Aku memikirkan semuanya dengan simpel. Aku menyukaimu dan kau harus jadi milikku. Aku tidak mau. Aku tidak akan berhenti. Eldar berdiri dan menatap Alisa yang kembali berpaling. Aku tidak main-main. Kau harus jadi milikku. Cit. Menjadi lebih baik setelah mendengar kekonyolannya.
Apa kamu tahu jika aku sudah bersuami? Dan rasanya aku memang tidak ingin dia tahu. Dia selalu menolongku. Lelaki yang baik meski sedikit kasar. Cit. Ah. Pekik Alisa saat keningnya membentur punggung Eldar. Ada apa? Tanya Alisa ingin tahu. Di mana rumahmu? Kau melamun terus sehingga tidak mendengar pertanyaanku. Cih. Umpatnya lirih dan Eldar kembali tersenyum mendengar itu. Turunkan aku di gang saja. Jika memaksa, lebih baik sampai sini saja. Ibu Alisa menjelaskan. Patuh sekali dengan ayahmu. Eldar kembali melajukan motornya. Di mana? Katakan. Alisa mendesah lembut sebelum menyebutkan alamat rumah palsu yang sudah terfikirkan sejak tadi. Perumahan Indah Raya. Itu adalah perumahan di mana Monik tinggal. Keduanya tidak bergeming, hingga sampai di tempat tujuan dan ternyata Monik dan Din masih menunggu kedatangan mereka di sana. Kalian tersasar? Tanya Din konyol. Eldar tidak menjawab pertanyaan Din dan turun seraya memegang kedua setir motor. Tidak perlu turun. Pinta Eldar. Alisa memajukan tubuhnya dan memegang setir setelah Eldar mengangkat tangannya dari sana. Yumon. Tanpa basa-basi, Monik segera naik ke boncengan Alisa. Ponselmu. Eldar memberikan ponselnya namun tidak juga melepasnya ketika Alisa mengambilnya. Apa maksudnya? Runtuk Alisa menarik lagi tangannya, dia merasa Eldar tengah mempermainkannya. Dapatkan ponselmu. Tangan kanan Eldar terangkat dan akan mengusap puncak kepala Alisa. Namun Alisa menghindar seraya cepat-cepat merebut ponsel dari tangan Eldar. Terima kasih. Bye. Alisa melajukan motornya masuk ke dalam gang. Sama-sama. Jawab Eldar lirih, menatap motor Alisa mulai menghilang dari pandangannya. Bukankah sebaiknya kita ikuti saja, agar tahu letak rumahnya di mana? Sahut Din memecah pikiran Eldar yang tertuju pada Alisa. Aku tidak mau lancang. Kau punya kekuasaan, hei Eldar. Lalu, Eldar mengambil kunci dari tangan Din dan berjalan ke arah motornya. Gunakan itu untuk menjeratnya. Dia akan jadi milikku tanpa ku jerat. Eldar mulai menaiki motornya dan memasukkan kunci. Kalau aku jadi kamu, aku memang bukan kau. Eldar mendorong kening Din dengan jari telunjuknya membuat Din terkekeh. Naik atau kau pulang naik taksi. Din segera naik ke boncengan daripada harus ditinggalkan. Segera saja Eldar melajukan motornya kencang memecah jalan yang minim penerangan. Asteris 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 asteris. Bagaimana Tam? Enak kan? Tanya Lid. Jika tidak terlihat berarti, asteris, bagaimana Tam? Enak kan? Tanya Lilis mencoba menggoda Tama dengan bahasa tubuhnya hingga membuat Tama tidak bisa fokus sejak tadi. Baju seksi yang Lilis kenakan, membuat pikiran kotornya langsung membayangi. Astaga! Lilis cantik sekali. Dia juga pintar berdandan. Iya enak kok. Jawab Tama gugup. Kenapa gugup sih? Lilis menggeser tubuhnya sedikit agar bisa lebih dekat dengan Tama. Jangan terlalu dekat Lis, takut ada yang melihat. Jika tidak terlihat berarti tidak takut. Ujar Lilis menggoda. Aku menyukaimu sejak lama Tam. Tama menoleh, bibirnya terbuka tertutup karena merasa tidak percaya dengan apa yang didengar. Kau bercanda. Serius Tam. Kau sudah punya suami Lis. Kenapa bicara seperti itu? Lilis mendesah lembut seraya meletakkan sendoknya pelan. Mau bagaimana lagi Tam? Aku menyukaimu sejak awal. Aku berani berkata ini karena kau terlihat tidak bahagia bersama Alisa dan aku juga tidak bahagia bersama Mas Tommy. Tama tidak bergeming dan hanya terdiam seraya melirik ke paha terbuka Lilis yang terpampang. Seharusnya kau jadi milikku jika Alisa tidak hadir waktu itu.
Aku hampir minta cerai tapi kau lebih memilih dia. Lilis kembali melontarkan kebohongan. Dia tidak pernah meminta cerai sebab gaji Tommy yang begitu besar selalu masuk otomatis ke rekeningnya. Hal itu yang membuatnya sanggup bertahan sampai saat ini. Kau sudah punya suami, bagaimana bisa aku memilihmu? Kita coba jalani dulu Tam, bagaimana? Lilis memegang tangan Tama dan menuntunnya untuk meraba pahanya. Coba apa Lis? Tama menarik tangannya dengan cepat. Dia masih sangat menyukai Alisa yang terlihat lebih muda dari Lilis. Berhubungan denganku Tam. Bandingkan saat kamu sedang bersama Alisa nanti, kau akan tahu perbedaannya jika berhubungan dengan wanita yang lebih dewasa. Itu lebih menyenangkan. Lilis kembali menuntun tangan Tama untuk meraba pahanya hingga membuat miliknya langsung meronta. Kita pulang saja. Tama tiba-tiba berdiri diikuti oleh Lilis. Fikirkan penawaranku sebab kulihat kau mulai bosan dengan hubunganmu. Lilis memang lebih dewasa sebab umurnya hanya terpaut 1 tahun denganku tapi sebaiknya ku antarkan kau pulang. Tama berjalan keluar diikuti oleh Lilis menuju ke parkiran. Lilis sengaja merapatkan tubuhnya ketika sedang berada di boncengan. Dia ingin Tama merasakan kedua benda kenyal miliknya yang sudah menyembul keluar. Mundur sedikit Lis. Protes Tama setengah mati menahan hasrat. Kenapa Tam? Tanya Lilis merapatkan lagi tubuhnya. Kepalanya disandarkan pada pundak Tama seraya menciuminya. Jangan seperti ini, kalau ada yang lihat bagaimana? Ucap Tama menahan hasrat yang semakin membakar akal sehatnya. Belok dulu Tam. Pinta Lilis. Tama membelokkan motornya tanpa perlawanan ke jalanan sepi yang jarang dilalui orang. Berhenti di sini Tam. Motor berhenti di bahu jalan sebab Tama juga menginginkan sesuatu yang memang akan Lilis berikan padanya. Lilis turun dari boncengan dan berdiri di depan Tama dengan tatapan penuh hasrat. Langsung saja Lilis mendekatkan kepalanya dan melumat, seharusnya. Tama kepalanya dan melumat bibir Tama kasar. Tama membalas lumatan itu lagi dan lagi. Akal sehatnya terkikis karena hawa nafsu yang tidak tertahankan. Hingga keduanya bercumbu panas di tempat yang tidak seharusnya. Beberapa kali desahan lolos dari bibir Lilis, ketika Tama mulai melumat benda kenyal milik Lilis secara bergantian. Sudah Lis, aku takut ada orang. Lilis tersenyum lalu membetulkan bajunya setelah kenikmatan demi kenikmatan yang Tama berikan tadi. Ke rumahku saja. Alisa menungguku. Lalu kapan bisanya? Kamu tidak ingin merasakannya Tam? Rayu Lilis. Kamu nakal sekali ternyata. Naik dulu, kita pikirkan nanti. Lilis segera naik dengan posisi yang begitu intim. Hari ini kita jadian ya. Jadian apa? Goda Tama menikmati percintaan panasnya bersama Lilis hingga membuat celananya menjadi basah. Ayolah Tam. Aku akan memberikan sesuatu yang tidak pernah Alisa berikan padamu. Padahal hanya berciuman tapi dia sudah membuatku basah seperti ini. Bagaimana jika diranjang? Tam. Aku tidak ingin Alisa tahu. Aku juga tidak ingin Mas Tony tahu. Kita lakukan di hotel saja. Kau yang bayar. Canda Tama. Iya aku bayar, besok ya. Bilang saja menginap di Mama. Aku akan berusaha mengaturnya. Tama benar-benar tidak waras. Bagaimana mungkin dia mengiyakan keinginan Lilis dengan begitu mudah hanya karena ingin terpuaskan hasratnya?